Halo kawan-kawan, video kali ini saya akan melakukan beberapa pemeriksaan terhadap motor starter. Akan tetapi sebelum masuk ke dalam videonya, saya akan menjelaskan tentang apa itu motor starter. Starter merupakan alat untuk memulai menghidupkan mesin. Jadi, dapat disimpulkan sistem starter merupakan sistem yang digunakan untuk memberikan putaran awal pada mesin agar mesin tersebut dapat menjalankan siklus kerjanya. Putaran awal pada mesin diperoleh dengan memutarkan flywheel yang terhubung dengan poros engkol. Pada pemeriksaan sistem starter kali ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yakni tes kebocoran atau ground test dengan menggunakan alat multimeter yang diarahkan pada ohm atau massa. Kabel multimeter diarahkan pada fill coil dan komutator. Jika jarum tidak bergerak, menandakan armatur masih baik untuk digunakan. Sebaliknya, jika bergerak maka harus diganti. Untuk yang kedua yaitu tes sirkuit terbuka atau open circuit dengan alat yang sama dan diarahkan pada massa. Yang membedakan hanyalah kedua kabel multimeter tersebut diarahkan pada komutator. Jika jarum bergerak maka armatur baik untuk digunakan. Sebaliknya, jika tidak bergerak sebaiknya diganti. Kemudian yang ketiga adalah pengukuran keolengan armatur dengan nilai maksimal 0,4 mm. Pengukuran kali ini menggunakan alat dial indikator yang ujungnya atau contact point diarahkan pada komutator. Dari pengetesan ini saya mendapatkan nilai 0,01 mm yang menandakan armatur tersebut masih baik digunakan. Berikutnya yang keempat ialah pemeriksaan secara visual pada komutator. Pada komutator ini nampak sudah hitam dan berkarat, yang menandakan komutator sudah tidak baik untuk digunakan lagi. Selanjutnya yang kelima adalah pemeriksaan diameter komutator dengan minimal ukuran 31 mm. Pengukuran ini dilakukan dengan alat jangka sorong. Pada komutator ini saya mendapatkan ukuran kurang lebih 28,7 mm, yang berarti komutator ini sudah aus dan tidak baik untuk digunakan lagi. Setelah itu yang keenam yaitu pengukuran kedalaman alur komutator dengan minimal ukuran 0,2 mm dengan menggunakan alat yang sama yakni jangka sorong yang digunakan untuk mengukur kedalamannya. Pada pengukuran ini saya mendapatkan ukuran kurang lebih 0,5 mm yang dapat disimpulkan alur komutator ini masih baik. Untuk yang ketujuh adalah pemeriksaan kopling starter dan roda gigi pinion. Pada pemeriksaan ini gigi pinion masih baik, tidak patah dan aus. Gigi pinion juga masih bisa bergerak dan masih bisa berputar searah jarum jam, tetapi terkunci jika berlawanan jarum jam. Kemudian yang kedelapan yaitu tes hubungan terbuka atau open circuit pada coil medan. Pada pengetesan ini alat yang digunakan adalah multimeter yang diarahkan pada massa. Pengetesan ini kabel multimeter diarahkan pada coil medan dan kawat-kawat ujung. Jika ada hubungan berarti coil medan masih bagus, sebaliknya jika tidak maka harus diganti. Berikutnya yang kesembilan ialah tes hubungan massa atau ground test pada coil medan. Pada pengetesan ini alat yang digunakan masih sama, akan tetapi pada pengetesan ini kabel multimeter diarahkan pada ujung coil medan dan bodi coil medan. Jika tidak ada hubungan berarti masih bagus, sebaliknya jika ada maka tidak bagus. Selanjutnya yang ke-10 ialah pemeriksaan kondisi pegas sikat. Secara visual kondisinya tidak patah dan masih lentur, akan tetapi pegas sudah berwarna hitam dan berkarat. Oleh karena itu pegas sebaiknya perlu dilakukan penggantian.
adalah pemeriksaan panjang sikat atau brace dengan minimal ukuran 10 mm. Untuk pemeriksaan ini menggunakan alat jangka sorong. Pada pengukuran ini saya mendapatkan ukuran kurang lebih 8-9 mm pada masing-masing brace yang menandakan brace sudah aus dan perlu diganti. Kemudian yang ke-12 yakni pemeriksaan brace holder. Secara kondisi visual tidak ada yang pecah atau retak, akan tetapi terdapat lecet atau gorisan kecil yang tidak nampak oleh kamera yang menandakan brace holder masih baik untuk digunakan. Berikutnya yang ke-13 adalah pemeriksaan kondisi plunger. Nampak dalam video plunger masih dalam kondisi baik dan plunger jika ditekan akan balik dengan segera. Setelah itu yang ke-14 adalah tes hubungan pull-in coil. Tes ini menggunakan alat multimeter yang dihubungkan pada terminal C dan terminal 50. Jika terdapat hubungan maka kondisinya masih dalam keadaan baik. Yang ke-15 ialah tes hubungan hold-in coil dengan alat yang sama, hanya berbeda pada peletakan kabelnya saja. Kabel dihubungkan pada terminal 50 dan bodi. Jika terdapat hubungan maka kondisinya masih baik. Kemudian yang ke-16 yaitu pengujian pull-in coil dan hold-in coil. Pada pengujian ini perlu adanya baterai dan kabel. Ketika pengujian pull-in coil, hubungkan negatif baterai ke bodi dan terminal C. Jika pinion menonjol maka pull-in coil dalam keadaan baik. Sedangkan ketika pengujian hold-in coil maka lepaskan kabel pada terminal C. Jika pinion masih menonjol maka hold-in coil dalam keadaan baik. Ke-17 adalah pemeriksaan gerakan kembalinya gigi pinion. Masih sama dengan pengujian yang sebelumnya, yang membedakan hanyalah melepas kabel yang terhubung pada bodi dan terminal C. Jika pinion yang menjulur tersebut kembali dengan cepat maka masih dalam keadaan baik. Yang ke-18 yakni pemeriksaan celah gigi pinion dengan standar 0,1 sampai 4 mm dengan alat yang sama, melainkan kabel positif diarahkan ke terminal 50 sedangkan kabel negatif diarahkan ke bodi. Dengan bantuan mistar saya mendapatkan ukuran kurang lebih 2 mm yang berarti celah pinion masih baik. Adalah pengujian tanpa beban. Pada pengujian ini kabel positif diarahkan pada terminal 50 dan terminal 30, sedangkan kabel negatif diarahkan pada bodi. Jika gigi pinion menonjol dan berputar maka keseluruhan sistem starter masih bekerja dengan baik. Jadi itulah pemeriksaan atau pengetesan terhadap motor starter. Semoga dengan saya membuat video ini, kalian menjadi tahu tentang apa itu motor starter dan bagaimana cara pemeriksaannya. Jangan lupa untuk kalian pengguna kendaraan bermotor untuk merawat kendaraan kalian.